Shalom. Selamat pagi semuanya anak-anak sekolah minggu. Ya, kita bersyukur kita sudah tiba di penghujung minggu untuk bulan Juli ini. Tapi kita tetap bersuka cita karena Tuhan tetap memelihara kita. Yuk semua adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yuk semuanya ambil sikapnya. Kita mau bernyanyi yuk. Kita mau katakan kalau Bapa itu sangat-sangat baik di dalam kehidupan kita. Good morning.
Tapi boleh, tanpa harus Bu Dewi sebut, kalian bisa panggil nama sendiri ya. Oke, terima kasih karena sampai hari ini kita masih di tema hari-hari penciptaannya, semua ciptaan Tuhan. Tapi di antara ciptaan Tuhan itu, adakah di antara adik-adik yang bisa melakukan satu aja karya Tuhan itu? Tidak ada mungkin ya. Yuk, semua ciptaan Tuhan. Yuk kita menyanyi yuk, semua ciptaan Tuhan. Danau nggak ada, hanya Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa. Karena kita masih mengingatkan apa-apa saja yang diciptakan Tuhan, yuk kita angkat lagu pujian kita hari-hari penciptaan yuk. Jadi nggak lupa ya hari penciptaan. Malu dong anak-anak sekolah minggu lompat-lompat. Hari kedua manusia malu ya, harus ingat lewat lagu ini. Oke, sebentar lagi kita akan masuk untuk firman. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita yuk. Bertumbuh subur dan berbuah.
Halo, selamat jumpa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang pada hari ini. Kami ucap syukur untuk kesempatan ini kami dapat bersama-sama mau menyembah Engkau. Diberikan kesempatan untuk memuliakan Engkau. Diberikan kesempatan untuk dekat denganmu Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang hari khusus untuk Tuhan. Hari khusus itu apa ya? Kita selama beberapa minggu ya kita sudah mendengarkan cerita tentang penciptaan. Sekarang kita akan mendengarkan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti dan menguduskan. Kita baca dulu ya firman Tuhannya. Ada di mana? Kita baca sama-sama di dalam kitab Kejadian. Ayo, kitab Kejadian Perjanjian Baru atau Lama ya? Kitab Kejadian pasal yang kedua. Kalau yang besar bisa baca ayat 1 sampai ke 7. Tetapi Ibu akan baca ayat yang 1 sampai yang ketiga aja dulu ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah Ia buatnya itu. Ayat ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, kita baca tadi di ayat kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia. Berhentilah Ia. Siapa yang berhenti? Allah berhenti menciptakan pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Pada saat itu Allah melihat, wah, sudah diciptakan langit, wah, sudah bagus. Bumi semua sudah bagus. Sudah ada binatang-binatang, wah, sudah bagus. Sudah ada apa lagi? Ada pulau memisahkan air dari darat dan laut. Nah, itu ada. Itu hari keberapa? Kamu tadi sudah belajar nyanyian dengan Bu Dewi tadi kan? Nah, bukan itu sekarang yang kakak mau tanyakan. Semua Allah lihat diciptakan itu begitu sempurna. Masih ingat hari yang terakhir diciptakan apa? Nah, manusia diciptakan yang terakhir. Manusia diciptakan terakhir, kenapa? Nah, kita kan manusia ini. Kita diciptakan itu bukan lagi semua kosong. Waduh, kasihan kalau kita diciptakan gak ada apa-apa. Wah, kasihan ya. Bayangin, kita gak bisa apa-apa nanti kasihan. Tapi Allah mengasihi kita. Kita diciptakan setelah semua disediakan oleh Tuhan. Nah, setelah Allah lihat semua itu baik, lalu Allah menguduskannya. Ada cerita begini. Ada dua orang teman, namanya si Upik. Jangan Upik ya. Upik itu perempuan ya. Upik dan Apik. Berdua ini sebelum corona nih, mereka datang ke gereja. Wah, semangat. Dia datang ke gereja, dia datang sampai di gereja, masuk di kelas. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Tetapi si Apik ini dia semangat datang ke gereja, tapi dia buka dari tasnya. Ini nih, dia bawa HP, dia asik, dia nonton. Padahal kakak lagi bercerita di depan di kelas. Dia asik
asik nonton, dibuka. Terus temannya lihat, dilihat di sini. Nah, temannya juga jadi pengen. Jadi perhatian temannya juga jadi pada ngeliat juga HP-nya. Dia pas dilihat, kakak lihat dari depan, apa lagi ngapain? Wah, dia buru-buru simpan HP-nya. Tapi kalau kakaknya lagi cerita di sebelah sini, dia buka lagi. Itu kejadian ada di dalam kelas di sekolah minggu. Nah, setelah si Apik ini pengen buru-buru selesai ceritanya. Kakak tuh lama banget ceritanya sih, panjang banget sih. Karena dia tidak menikmati ceritanya itu. Tapi dia buru-buru keluar. Nah, waktu dia keluar, setelah selesai sekolah minggunya, si Apik ini dan si Upik, dia juga kumpul lagi. Ada satu ruangan, mereka kumpul-kumpul lagi. Bukannya ngebahas firman Tuhan loh, tetapi ngebahas yang ditontonnya itu, game. Nah, mereka datang ke sekolah minggu jadi apa? Mereka asik dengan HP-nya, dengan gamenya. Nah, waktu dia pulang setelah selesai, itu dilakukan cukup lama. Waktu dia pulang, karena dia anak sekolah juga, waktu dia pulang, ditanya sama mamanya, kamu tadi, tapi kamu sekolah minggu? Ya mah, tadi cerita apa? Apa ya? Apa ya? Wah, dia pasti tidak tahu. Nah, di sekolah minggu kita kan biasanya pelajaran itu juga untuk dapat nilai untuk ke sekolah. Nah, waktu dia ulangan di sekolah, ulangan agama, nilainya wah gini loh, bukan gini ya, tapi gini, nol yang besar. Kenapa? Karena dia nggak mengerti. Karena dia datang ke sekolah minggu hanya untuk bersama teman-teman melihat game. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat kedua ini? Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Nah, Allah aja berhenti pada hari ketujuh. Hari ini ke-1 sampai ke-6 Allah bekerja membuat segala sesuatu semuanya. Nah, pada hari ketujuh Allah berhenti. Coba bayangin, kalau kamu naik mobil dipakai tiap hari, gimana? Mesinnya pasti panas kan? Gak ada berhentinya. Kalau mamah kamu bekerja, papa bekerja, cari uang terus. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga cari uang terus. Gimana perasaan kamu? Ayo. Gimana? Sedih kan? Melihat orang tua kok uang terus yang dicari, kok uang terus, mana waktu untuk saya gitu. Ya kan? Apalagi kamu kalau disuruh belajar terus setiap hari. Nah, gimana perasaan kamu? Masa belajar terus? Emang sampai gimana sih? Bosan nggak? Nah, itu Allah hebat. Allah berhenti di hari ke-7 supaya kita juga mencontoh bahwa kita juga harus berhenti di hari ke-7. Berhenti di hari ke-7 untuk apa? Allah di sini mengkuduskan. Allah beristirahat. Lalu ayat ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Allah berhenti dan menguduskan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Masih ingat cerita di minggu keberapa ya? Minggu ke tentang itu yang bikin dari tanah liat itu. Nah, tanah liat itu ya ceritanya Mama Yesi alias Ibu Pesta. Itu dibikin pledo atau tanah liat yang dari itu. Nah, itu bisa dibentuk segala sesuatu sesuai yang punya si pledonya atau si tanah liatnya. Nah, waktu dibentuk sudah jadi, yang kita yang punya itu pengen dong si ini dekat dengan kita, punya kita, pengen melakukan apa yang kita mau. Nah, begitu juga dengan Allah. Tuhan mau supaya kita pada hari yang ke-7 datang pada penciptanya yaitu Allah, datang untuk menyembah Dia
datang untuk kenal kepada Tuhannya, kepada penciptanya, datang untuk setia memuliakan Dia. Wah, kita harus menyiapkan waktu kita untuk datang menyembah Tuhan. Seperti yang dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, dan ia berhenti dari segala pekerjaan. Kita juga, Allah mau kita juga berhenti dari anak-anak kecil yang belajar, yang sedang belajar, berhenti dulu. Yang sedang bekerja, mama, papa, halo, jangan bekerja terus ya, ingat hari ketujuh, berhenti. Nah, kita kan gak hidup cuman makan doang, ya kan? Nah, berhenti untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita datang memuliakan Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita yang amat sangat. Kita akan mendapatkan kedamaian, karena kita datang kepada yang punya bumi ini, yang mempunyai, yang menciptakan kita. Kita datang pada Dia, wah, kita dapat melekat pada Dia. Kita dapat berhubungan intim dengan Dia. Seperti kalau anak muda nih, anak tura nih, atau yang udah remaja, pemuda nih, yang mungkin lagi nonton nih. Kalau punya kecengan atau pacar, wah, kita senang deket-deket dengan dia. Allah juga pengen kita tuh deket seperti ke Allah itu, seperti kita mempunyai pacar. Wah, tapi kalau anak yang sekolah jangan pacaran dulu. Tapi nanti kamu tahu bagaimana hubungan kalau punya pacar itu enak. Nah, Allah pengen kita seperti itu. Yang kecil, yang besar, yang tua, pengen hubungannya tuh kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita rindu untuk dengarkan firman Tuhan, kita rindu untuk memuji Dia, benar nggak? Ya, itu satu. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dan kita mengingat menyediakan hari khusus beribadah pada hari apa? Harusnya kita beribadah pada hari Minggu. Nah, kita harus rajin beribadah pada hari Minggu. Tapi sekarang corona gimana ya? Wah, karena sekarang kita corona, kita harus beribadahnya di rumah. Nih lihat nih, ibu nih pakai ini. Nah, kalau bertemu dengan orang banyak, kita harus pakai protokol. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah pada Tuhan. Kita tidak mengurangi kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan. Ya enggak? Dia di rumah, biar dimanapun, wah, nggak jadi halangan dan corona tetap corona. Kita tetap datang pada Tuhan, karena Tuhan ada di manapun kita berada. Tuhan akan melihat kerinduan hati kita untuk datang pada Dia. Nanti kalau satu saat kita selesai, sudah bisa berjumpa di tempat ibadah, kita datang ya, kita biasa beribadah di hari Minggu. Kita ingat itu, kita setia datang beribadah kepada Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak, waktu kita datang beribadah pada Tuhan setiap hari Minggu, kita harus selalu setia. Kita mengingat Dia, kita mengingat pengorbanan Yesus yang waktu kita diciptakan pertama itu, Adam Hawa. Kita tuh diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita tuh tidak sakit, tidak apa. Kita memuliakan Tuhan. Tetapi karena dosa, kita jadi gak bisa memuliakan Tuhan dengan bebas. Tapi ada kemalasan. Tetapi satu saat kita akan melawan semuanya itu. Kita akan beribadah setiap minggu kepada Tuhan bersama teman-teman kita, juga dengan guru-guru sekolah kita. Ingat ya, siap ya, kita siap beribadah. Pertama, kita harus menguduskan hari ketujuh. Kita harus setia datang, menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Dan satu saat kelak kita, atau kalau sekarang masih corona, kita tetap menyediakan waktu kita untuk beribadah pada Tuhan di rumah masing-masing. Itu harus kita siapkan dan kita sediakan, baik yang kecil, orang tua maupun anak-anak remaja. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha tahu.
Engkau menciptakan segala sesuatunya isi dunia ini Tuhan, untuk manusia Tuhan, menunjang manusia yang hidup. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, keselamatan hidup pada kami. Yang satu saat kelak kami akan dipanggil datang ke hadirat-Mu. Biarlah kami dapat datang bersama Engkau, kemuliaan Engkau, bersama-sama memuliakan Engkau di surga kelak yang kekal ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kadang begitu sulit untuk kami dengar atau mengerti Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu akan mengurai di dalam hati dan pikiran anak-anak dan kami semuanya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk Bu Onda yang sudah memberikan kita cerita hari khusus buat Tuhan, yaitu pada hari kita mengadakan hari ibadah kita dengan Tuhan. Sabat artinya perhentian. Apa? Sabat artinya perhentian. Ayat hafalannya. Siapa yang kira-kira tahu ayat hafalannya? Kita belajar dari ayat hafalan yuk. Keluaran 20 ayat 8a. Ingat, ayo ingat, dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi ayat hafalannya. Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari khusus Tuhan itu adalah hari yang berbahagia, hari di mana kita bersukacita. Yuk, sesuai dengan tema kita mau nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, itulah hari khusus. Yuk, kita mau bernyanyi. Lipat tangannya. Adik-adik boleh gabung ke gurunya masing-masingnya. Siapa tahu ada pelajaran tambahan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang menciptakan kami luar biasa. Bahkan dengan satu tujuan Engkau ciptakan kami, agar lewat hidup kami ini kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengabarkan kabar Injil ke sesama kami. Itu tujuan. Kami mau rindu lewat hidup kami mau menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan di hari perhentian, di hari Sabat-Mu ya Tuhan. Saat ini corona, new normal, anak-anak tidak bisa bergabung di sekolah, di gereja, tapi kami rindu hati kami yang menjadi baik-Mu. Engkau akan ubahkan kami, Engkau akan masuk ke dalam hati kami, supaya lewat setiap cerita yang kami dengarkan melalui karya-Mu yang luar biasa, setiap anak-anak kecil ini
semakin hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengingat kalau hari Minggu adalah hari khusus buat Tuhan, yang biasanya mereka bermain HP untuk permainan kebutuhan sendiri, biarlah mereka diingatkan oleh Roh Kudus. Hari Minggu itu mereka memakai waktu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, supaya apa yang kau rindukan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya, Bapak pribadi lepas pribadi, untuk hari-hari ke depan. Tuhan akan tetap memelihara kami, memberkati setiap anak-anak dengan antibodi yang luar biasa. Berkati mama papa kami supaya dapat mengurus kami sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh kami ini, Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari ke depan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Kami sudah berdoa, Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Halo, selamat bertemu kembali anak-anak sekolah minggu. Ini sudah saatnya sekolah loh. Jangan malas-malasan lagi. Yang tidak dimengerti, silakan kontak guru-guru sekolah minggunya ya. Oke, bagi anak-anak Pak, mulai minggu depan kita sudah belajar Pak ya. Hubungkan gurunya masing-masing. Oke, Tuhan Yesus